kita membahas mengenai imamat, kitab imamat. Kita mulai membaca pasal-pasal yang awal sampai dengan pasal 11 yang berbicara tentang aturan-aturan makanan yang kosher dan yang tidak kosher. Nah, karena secara khusus yang sering menjadi isu yang sering muncul ke permukaan itu adalah makan babi. Sejak kapan makan babi itu dilarang? Di dalam sejarah umat Tuhan, mulai dari zaman pra-Musa sampai zamannya Nabi Musa, sampai zaman Kristus, sampai zaman kita sekarang. Maka judul kita ini lebih fokus pada soal makanan yang kosher dan yang tidak kosher. Kita lihat perkembangannya, lalu bagaimana juga kebijakan pemerintah Israel modern tentang masalah ini untuk menjadi suatu pelajaran bagi kita, khususnya dalam kaitan dengan kemajemukan dalam agama. Nah, saudara-saudara, hari ini kita memasuki kajian tentang kitab imamat. Kitab imamat adalah kitab yang ketiga dalam kitab Taurat, ya. Yang pertama kitab Kejadian, yaitu Bereshit. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa judul-judul kitab Musa itu diambil dari kalimat pertama atau kata pertama yang mengawali ayat-ayatnya. Sedangkan judul Kejadian dari Genesis, Exodus atau Exodus dalam bahasa Latin itu diambil dari kitab suci terjemahan bahasa Yunani yang dibuat abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria. Nah, dari judul-judul Septuaginta itulah kita mengenal kata Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tetapi di dalam teks bahasa Ibrani itu diawali dari kata-kata yang mengawali masing-masing kitab, ya, misalnya Bereshit itu karena diawali dari kata Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret. Kemudian kitab Keluaran itu diawali dari Ele Shemot, inilah nama-nama. Nah, kitab imamat ini diawali dari kata wajikra, maka disebut kitab wajikra. Nah, kita memiliki naskah-naskah tertua yang itu tentu saja bisa menepis tuduhan pemalsuan Alkitab. Sebelum tahun 1947 kita memiliki naskah Ibrani yang tertua itu yang disebut naskah Masoretik. Tapi setelah ditemukannya The Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, kita memiliki gulungan kitab Taurat yang lebih tua, 1000 tahun lebih tua dari naskah asli yang ditemukan di abad 10, yaitu Masoretik, yang naskahnya ada 3, yaitu Aleppo, kemudian Leningrad, dan kemudian Genisa yang ditemukan di Kairo. Nah, inilah gambar dari manuskrip tertua kitab Taurat yang ditemukan di gua ke-11 Qumran. Jadi ada 12 gua. Mula-mula penemuan pertama itu 11 gua, tapi 3 tahun terakhir itu ditemukan gua ke-12, sekalipun sebetulnya isinya belum banyak dibahas, ya, kecuali hanya dalam kalangan terbatas. Kitab imamat ini ditemukan di gua ke-11, maka kodenya sering disebut dengan 11 Ki Paleo. Kenapa Paleo? Paleo itu Leviticus, ya. Kenapa disebut Paleo? Karena seperti kita lihat di sini, hurufnya lebih tua dari huruf Hasmonaim, yaitu huruf Paleo Hebrew, dan huruf Paleo Hebrew itu dipakai sebelum zaman Makabi. Makabi itu kira-kira tahun 150 sebelum Masehi, ya. Ketika bangsa Israel sempat memperoleh kemerdekaan karena melawan
hegemoni kekuasaan asing yang dilakukan oleh Raja Antiochus Epiphanes yang berkuasa di Syria, dinasti Seleukid yang ada di Syria. Nah, sejak zaman Makabi itu dikembangkan aksara Ibrani yang dikenal dengan Hasmonaim atau Hasmonean. Ini lebih tua dari naskah yang ditemukan zaman Makabi, itu adalah naskah Paleo-Hebrew. Dan sekalipun naskah ini tidak setua, misalnya temuan kalender Geser yang itu pada zaman Raja Salomo, yang lebih dikenal orang Arab dengan Nabi Sulaiman, tahun 950 sebelum Masehi, tapi naskah ini kira-kira berasal tahun 220 sampai tahun 150-an sebelum Masehi. Nah, jadi dengan demikian kita punya saksi naskah yang lebih tua dari naskah Masoretik. Inilah naskah Laut Mati, teks yang ditemukan di Gua ke-11. Kemudian inilah bentuk dari naskah Masoretik abad ke-10 Masehi, ya. Dan Anda bisa lihat ini adalah huruf Ibrani modern yang dikenal dengan huruf Masoretik. Ini adalah tulisan tangan dikenal dengan huruf Masoretik. Pada bagian kolom yang ketiga dari kanan paling bawah itu adalah permulaan kitab Imamat yang kita bahas sekarang ini. Jadi mulai dari kolom ketiga paling bawah itu tertulis kitab Wayikra el Mose Wayeddaber Adonai Elau Meohel Mu'et Lemor. Kemudian sampai ayat 2 ini, Daber el Bene Yisrael vi amarta alehem Adam ki yakrib mihem karban Adonai min habihimah min habakar umin hason takribu et khariban hem. Jadi dari awal pembahasan kitab Imamat ini sudah bicara tentang korban yang untuk bangsa Israel secara khusus adalah suku Lewi. Jadi Wayikra, maka dia memanggil atau Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel. Maka kitab Imamat ini tentu dengan segala aturan-aturannya tentang hukum yang halal dan yang haram, korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa, itu memang ditujukan untuk Bene Israel, untuk orang-orang Israel. Dan katakanlah kepada mereka, yaitu mereka orang Israel, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu persembahkan itu dari ternak behemah, yakni dari lembu sapi, yaitu bakar, bahasa Arabnya juga sama. Kemudian dan kambing domba. Nah ini tentu teks ini bukan tanpa kebetulan, karena memang ini berbicara tentang bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, kita sebelum masuk di dalam pembahasan tentang makanan yang kosher dan yang tidak kosher, kita akan melihat secara sistematik, mungkin hanya sambil lalu saja, tentang jenis-jenis korban yang dimuat dalam pasal 1 sampai pasal 9, pasal 1 sampai sebelum pasal 11 lah. Kemudian pasal 10 nanti berbicara tentang kematian dua anak Harun, ya. Jadi yang pertama itu adalah jenis korban yang namanya korban bakaran. Itu unsur-unsurnya lembu, kambing jantan atau burung jantan, burung tekepur, dan anak burung merpati untuk orang miskin. Dibakar sampai habis dan tidak boleh bercacat celah. Itu syaratnya. Kemudian untuk apa tujuannya? Korban sukarela, tindakan penyembahan secara sukarela untuk perdamaian dosa yang tidak disengaja secara umum, ungkapan pengabdian dan penyerahan ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Lalu korban sajian yang diatur dalam Imamat pasal 6 nanti
secara detail diulangi lagi di dalam pasal 6 ayat 14 sampai 23, yaitu dari padi-padian, tepung, unggul, minyak, zaitun, kemenyan, roti yang dibakar, kue atau wafel dan garam tanpa ragi dan madu, menyertai korban bakaran dan korban keselamatan bersama dengan korban-korban curahan. Tindakan ini tujuannya untuk apa? Penyembahan sukarela, pengakuan atas kemurahan dan pemeliharaan Allah, dan pengabdian kepada Allah itu sendiri. Lalu korban keselamatan yang diatur dalam Imamat pasal 3 ayat 2 dan kemudian diteruskan dalam pasal 7 ayat 11 sampai ayat 34. Binatang yang tanpa cacat celah berupa lembu atau kambing domba yang bersamakan dengan aneka roti. Tindakan ini tujuannya adalah penyembahan sukarela, ucapan syukur dan persekutuan, termasuk di dalam perjamuan kasih. Lalu korban penghapus dosa dimuat dalam Imamat pasal 4 ayat 1 sampai 8 dan 13, kemudian diulang lagi dalam pasal 6, pasal 8 ya. Intinya ada unsur-unsurnya: lembu muda untuk imam besar dan jemaah, kambing jantan untuk pemimpin, kambing betina dan anak domba untuk orang awam, tekukur dan anak burung merpati untuk yang miskin, dan 1/10 eva tepung yang terbaik yang untuk orang yang sangat miskin. Nah, apakah yang dijadikan tujuan dalam persembahan penebusan dosa ini, korban penebusan dosa ini adalah perdamaian untuk dosa yang tidak disengaja, dan di situ ada unsur pengakuan dosa, pengampunan, dan kemudian memisahkan diri dari segala jenis kenajisan secara ritual. Kemudian korban penebus salah yang diatur dalam Imamat pasal 5 ayat 14 sampai dengan pasal 6 ayat 7 dan pasal 7 ayat 1 dan 6. Itu adalah domba jantan dan anak domba. Ini perdamaian wajib ya, yang ditentukan bagi Bani Israel dengan dosa yang menuntut restitusi ya. Kemudian pentahiran dari segala kenajisan, dan di situ membayar restitusinya, dan itu merupakan aturan yang mungkin bagi orang yang bukan Israel tentu itu sangat jelimet sekali. Nah, contoh-contoh misalnya ya, di dalam Imamat pasal 3 ayat 15 dan 16 itu diatur bahwa ketika mempersembahkan korban itu maka lemaknya tidak boleh tidak harus dibakar habis. Apa tujuannya di situ? Apakah itu semata-mata karena lemak binatang atau ada tersembunyi tujuan yang lain? Sebab konteks dalam hukum-hukum Tuhan yang sangat jelimet untuk Bani Israel itu adalah konteks ketaatan ketika mereka dipersiapkan sebagai bangsa yang sedang eksodus menuju ke tanah perjanjian sesuai yang diamanatkan atau dijanjikan Tuhan. Di dalam Imamat pasal 3 ayat 16 itu yang disebut helep, helep itu lemak, itu seluruhnya ladunai untuk Tuhan. Jadi kal helep ladunai, karena segala lemak adalah milik Tuhan. Ini kalau dipahami secara awam, ini apa artinya? Padahal di situ sebetulnya ada simbol-simbol yang mau ditekankan di dalam kitab Taurat. Di sini yang dimaksud lemak itu bukan lemak biasa yang tidak ada maknanya, tetapi di situ adalah lemak yang dari binatang, lemak yang gemuk yang membungkus ginjal. Maka disebutkan di dalam pasal 3:15 itu, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Nah, pelanggaran terhadap hal seperti ini juga dicatat di dalam 1 Samuel pasal 2, 15 dan 17.
di mana dikaitkan dengan dosa dari anak-anak Eli. Kenapa pelanggaran ritual begini begitu kerasnya? Karena itu adalah disiplin ketaatan. Saya pernah sampaikan bahwa Eksodus itu ibarat seorang tentara yang menuju perang, dan itu disiplin harus ditegakkan benar-benar sehingga mereka yang melanggar disiplin yaitu harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, karena satu yang melanggar, bahwa semuanya akan melanggar, dan itu akan merusakkan seluruh tatanan yang Tuhan sampaikan untuk tujuan yang lebih besar. Nah, karena itu ini harus dipahami secara simbolis apa yang mau ditekankan di situ, lemak yang membungkus ginjal itu. Karena di dalam beberapa naskah Alkitab yang lain ya, itu misalnya disebutkan dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 misalnya. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku. Ya, buah pinggang itu kilyotai, buah pinggangku. Akulah Tuhan, misalnya disebutkan di dalam ayat yang lain ya, misalnya disebutkan dalam kitab Yeremia misalnya. Kitab Yeremia itu membahas tentang buah pinggang. Akulah Tuhan yang menyelidiki hati. Nah, hati itu love dalam bahasa Ibrani. Yang menguji batin itu kilayot. Nah, kata batin, kilayot, maupun kata buah pinggang, ya, itu seakar kata, yaitu kilyah, akar katanya. Jadi artinya bahwa lemak yang membungkus ginjal itu artinya bagian yang terdalam dalam tubuh manusia. Seperti lemak yang padat itu menyembunyikan organ-organ rahasia yang terdalam dalam hati, dalam love, ya, dalam kilayot, dalam diterjemahkan buah pinggang atau kadang-kadang batin. Begitu juga bagian yang terdalam dari jiwa manusia itu menjadi misteri Allah. Jadi itu sebetulnya ada simbol-simbol yang disampaikan. Tetapi lepas daripada semua itu, yang menjadi penekanan itu adalah ketaatan. Jadi misalnya sekarang ya, sebelum kita masuk di dalam soal kosher atau tidak kosher. Misalnya Allah mengharamkan bagi Israel babi atau onta atau pelanduk atau kelinci. Tidak perlu dicari kenapa itu tidak boleh dimakan, mungkin secara medis dan sebagainya. Tetapi penekanannya itu adalah karena itu dilarang maka tidak boleh dimakan. Jadi ketaatan yang mutlak, absolut kepada perintah Tuhan. Jadi kalau dikatakan misalnya kelinci itu tidak kosher, unta tidak kosher, babi tidak kosher, ya, pelanduk tidak kosher. Jadi menurut Imamat pasal 11, babi itu urutan keempat yang diharamkan. Setelah unta, kemudian pelanduk, kemudian kelinci, baru babi. Jadi tingkat yang urutannya itu adalah keempat. Apakah berarti kelinci itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang harus dimusuhi? Apakah pelanduk, apakah unta itu sesuatu yang menjijikkan, atau demikian juga babi itu menjijikkan? Saya kira tidak. Imamat pasal 11 itu diungkapkan dalam konteks upacara-upacara ritual bagi imam-imam Lewi. Makanya disebut sebagai kitab imamat orang Lewi, ya. Itu tekanannya karena binatang-binatang korban itu dibahas dalam konteks persembahan-persembahan atau korban-korban yang dijelaskan dalam korban penebus salah, korban penebus dosa, ya. Itu bukan sekedar kosher atau tidak kosher, tetapi kosher dan tidak kosher secara ritual. Jadi artinya bukan babi itu kotor, babi itu najis, unta itu kotor, unta itu najis, kelinci itu kotor, kelinci itu najis, tapi karena kelinci, babi, pelanduk, unta dilarang, maka itu menjadi tidak kosher.
menjadi tidak boleh dimakan bagi orang Yahudi. Bukti bahwa kalau dinyatakan itu adalah tidak kosher atau tidak boleh dimakan atau itu diharamkan, bukan berarti itu najis. Terbukti apa? Kalau kita lihat mulai awal dari konteks penciptaan misalnya ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, mulai dari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan ini puncaknya penciptaan manusia. Itu Tuhan selalu mendeskripsikan pekerjaannya itu dengan ungkapan wayar Elohim kitov. Dan dilihatlah oleh Allah semuanya itu baik. Sampai pada puncak penciptaan manusia itu dikatakan bukan sekedar baik, tapi sungguh amat baik. Wayar Elohim et kal aser asa, maka dilihatlah oleh Elohim segala yang dibuatnya itu, ya, wahinneh, dan sungguh, ya, hinneh itu penekanan bahasa Arabnya itu adalah inna, ya, misalnya innallaha ma'asobirin misalnya dalam Quran. Inna itu sungguh, sesungguhnya. Wahinneh, dan sungguh tof me'ot, sangat baik, baik terlalu baik. Jadi sungguh ditambahi lagi me'ot, terlalu. Artinya semua ciptaan itu di mata Tuhan tidak ada ciptaan yang najis, tidak ada ciptaan yang dibenci, tidak ada. Itulah maknanya ketika Rasul Paulus di dalam Roma pasal 14 ayat 20 kalau tidak salah, bisa dicek, semua adalah tahir, tetapi celakalah orang yang karena makanannya saudaranya jadi tersandung. Jadi semua adalah tahir, itu adalah hukum asal, di mana Tuhan memandang semuanya baik. Tetapi karena maksud Tuhan dalam konteks disiplin yang tiap-tiap zaman berbeda, maka yang dinyatakan najis secara ritual itu tidak berarti najis secara substansial, bahwa babi itu harus dibenci. Tidak seperti itu. Itu adalah ujian ketaatan bagi kita. Buktinya apa? Buktinya dalam kitab Taurat Bereshit pasal 7 ayat 8. Ketika Tuhan mau memusnahkan dunia ini karena kejahatan, karena dosa-dosa, maka Tuhan memerintahkan kepada Nabi Nuh bahwa di dalam bakteranya itu tidak hanya binatang-binatang yang halal, tetapi juga binatang-binatang yang haram. Bukan hanya binatang-binatang yang kosher, tapi juga binatang-binatang yang low kosher, yang tidak kosher. Artinya apa? Kalau Tuhan menghendaki bahwa babi itu jijik secara substansial, atau onta itu jijik secara substansial karena nggak boleh dimakan, kenapa nggak dimusnahkan? Kenapa disisakan? Dan kemudian ketika habis bahtera itu mendarat, artinya Nuh dan keluarganya selamat, maka yang terjadi apa? Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Apa saja boleh dimakan, termasuk ikan-ikan di laut, termasuk binatang-binatang di darat, tidak terkecuali, termasuk onta, termasuk babi, boleh dimakan. Kapan babi itu mulai dilarang? Ya semenjak zamannya Taurat diberikan kepada Musa, secara khusus di padang gurun yang dicatat di dalam kitab Imamat. Jadi tingkat ketidakkoseran babi itu sama dengan orang Israel tidak boleh makan lemak. Tingkat ketidakkoseran babi itu sama dengan ketika orang Yahudi dilarang memasak daging bersama dengan induknya. Itu yang dikenal dengan basyar bekhalaf. Basyar artinya daging, bekhalaf dengan susunya. Itu tidak boleh. Jadi tingkatnya sama. Kalau Anda makan di McD, kemudian mencampur antara daging dengan susu, itu haramnya sama dengan haramnya babi. Atau haramnya onta. Itulah sebabnya di Israel modern ada McD yang kosher dan ada McD yang tidak kosher. Nah itu saudara-saudara. Jadi setelah Nuh kemudian
selamat dari banjir besar yang Tuhan kehendaki karena dosa-dosa dan kejahatan manusia itu, maka ditentukan untuk orang-orang Goyim, jadi orang-orang bukan Yahudi, karena waktu itu ya zaman Yono Yahudi belum ada. Tetapi hukum Yahudi sendiri ini sekedar sebagai sebuah perbandingan. Saya tidak mencari pembenaran dari kitab Talmud, tidak. Ini sekedar sebuah perbandingan. Traktat Sanhedrin 56a misalnya, mengatur bagi orang-orang Goyim, di mana orang-orang Goyim tidak diberlakukan hukum Musa, yaitu imamat pasal 11. Jadi Anda itu mau Batak, mau Ambon, Jawa, ya kemudian Filipina, Hindu, Buddha, Islam, kita ini semua sama-sama Goyim. Jadi tidak ada yang lebih dari satu dan yang lain di mata orang Yahudi. Jadi derajatnya orang Kristen yang Goyim ya, bukan orang Kristen yang Yehudim, orang Kristen yang menerima hukum Taurat, itu kira-kira ya sama dengan orang-orang Goyim yang lain. Ya, misalnya, oleh karena apa? Orang Goyim itu bukan dibenci oleh Tuhan juga, karena kepada mereka diberikan hukum tersendiri, yaitu yang dikenal dalam rumusan para rabi, ya, sekalipun angka 7 itu tidak ada di dalam kitab Kejadian pasal 9, tetapi dalam rumusan para rabi disebut Sefa Misfot Bene Noah, yaitu 7 misfot, 7 hukum, 7 aturan bagi umat non-Yahudi, yaitu bagi anak-anak Nuh. Jadi umat sebelum Musa itu seluruhnya, mau India, mau Roma, mau Yunani, semua itu adalah putra-putra Nuh, yang berlaku bagi mereka adalah Sefa Misfot Bene Noah. Jadi Yudaisme tidaklah mewajibkan orang-orang non-Yahudi untuk melakukan hukum Musa atau masuk ke dalam agama Yahudi dengan memberlakukan hukum itu secara paksa. Mereka hanya diwajibkan mematuhi 7 hukum Nuh agar mendapatkan keselamatan di dunia yang akan datang. Ini dalam perspektif Yahudi disebut olam haba. Ada olam hazeh dan olam haba, dunia kini dan dunia yang akan datang. Dan kaum non-Yahudi yang mengikuti hukum Nuh itu cukup. Mereka dijamin keselamatannya. Dan mereka menyebut sebagai hasedi umot ha-olam. Yaitu umot itu bahasa Arabnya umat. Olam itu adalah bangsa-bangsa. Jadi hasedi umot ha-olam adalah umat bangsa-bangsa yang saleh-saleh. Kira-kira seperti itu. Ya, umat bangsa yang saleh. Jadi itu dalam perspektif Yudaisme, mereka mendapatkan jaminan di dunia yang akan datang atau olam haba. Nah, pada masa-masa Alkitab, artinya pada masa zaman yang dikisahkan dalam Alkitab, kaum bukan Yahudi itu apabila tinggal di Eret Israel, apabila dia tinggal di tanah Israel, dan dia tidak menganut Yudaisme, dia tidak menganut agama Yahudi, kecuali kalau proselit, kalau mereka masuk agama Yahudi, misalnya seperti berlaku dalam kisah Herodes Agung. Herodes Agung itu dari suku Edom yang rasnya termasuk bangsa Arab, yang kemudian masuk agama Yahudi, maka berlaku bagi mereka hukum agama Yahudi. Itulah yang disebut orang-orang proselites, orang-orang yang disebut sebumenois, orang-orang yang takut kepada Allah sekalipun rasnya bukan Yahudi tapi mengikuti hukum Yahudi, makanya berlaku atas mereka hukum Musa. Tetapi apabila mereka tinggal di tengah-tengah negara atau di tengah-tengah umat Israel, di tengah-tengah Eret Israel, di tengah-tengah tanah Israel, maka mereka statusnya disebut Geir Tosaf, penduduk asing yang baik, ya, dengan syarat mereka mematuhi hukum Nuh. Jadi syaratnya bukan hukum Musa karena mereka bukan Yehudim, tapi mereka Goyim. Syaratnya mengikuti hukum Nuh. Menurut hukum Maimonides, ini abad pertengahan, seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal, status Ger Tosaf, orang-orang asing yang baik itu bisa meningkat menjadi
proselit ya, yang mereka sebut sebagai ger sedek, orang-orang asing yang benar apabila mereka proselit atau masuk ke agama Yahudi. Jadi aturan-aturannya ditegakkan dengan sangat baik dalam Alkitab. Artinya jangan membayangkan bahwa Alkitab itu membenci orang yang makan babi atau makan kodok, tidak ada seperti itu. Karena bagi mereka bukan hukum Musa yang berlaku, tapi hukum Nuh. Dan ini juga dicatat seperti yang tadi saya kutip dari Traktat Sanhedrin 56a, kemudian disebutkan juga di dalam Traktat Abu Dazarah dan seterusnya. Kemudian apa yang dirumuskan dalam hukum Yahudi ini, yang dikenal dengan, yang dirumuskan oleh para rabi ini yang dikenal dengan hukum Nuh atau 7 hukum Nuh. Sebetulnya ini bukan rumusan yang terlalu kuno ya. Kalau Anda membaca naskah-naskah Laut Mati, di sana ada penemuan yang dikenal dengan Kitab Yobel. Nah, Kitab Yobel itu ditulis kira-kira tahun 180 sebelum Masehi, ada rujukan tentang hukum Nuh itu. Di mana bagi orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Goyim, itu berlaku atas hukum Nuh. Dengan sistematik yang nanti justru mirip dengan Kisah Rasul pasal 15. Nah, para rabi kita mengajarkan, ini menurut Traktat Sanhedrin 56a, bahwa Bene Noah, anak-anak Nuh ditugasi dengan 7 perintah. Yang pertama, penyelenggaraan mahkamah yang adil. Dinin, ya, kata din itu artinya pengadilan. Makanya Melek Yom Hadin, Tuhan itu adalah raja hari pengadilan. Maka dinin itu adalah mahkamah yang adil. Ya, kata Melek Yom Hadin itu ungkapan Talmud yang kemudian juga paralel dengan ungkapan Quran Maliki Yaumiddin, raja atas hari pengadilan. Kemudian kenapa disebut di situ ada konsep dinin atau penyelenggaraan pengadilan yang adil? Karena kita bisa membaca di dalam kitab Kejadian pasal 9, ya, kita balik lagi, dulu tidak saya bahas karena memang ini sengaja saya bahas ketika nanti dibandingkan dengan hukum Musa yang sekarang kita bahas ya. Segala yang bergerak dalam pasal 9 ayat 3. Segala yang bergerak, Kejadian 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Binatang yang dicekik tidak boleh dimakan. Darahnya harus keluar, karena ini sebetulnya menyangkut bagaimana kita ini harus sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Jangan sampai binatang yang dikorbankan itu mereka menderita sakit. Makanya cara-cara menyembelih binatang itu pun harus sekali tebas mati. Darahnya keluar semua dari tubuhnya. Tidak boleh dicincang, tidak boleh disiksa. Ya. Kemudian hanya daging yang masih ada nyawanya, artinya yang dibunuh dengan darahnya tidak keluar. Yakni darahnya jangan kamu makan. Karena dalam kitab Taurat, nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nanti para rabi kemudian menambahkan darah tidak boleh dimakan. Kemudian, tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Nah, inilah, menuntut inilah yang kemudian di dalam konteks praktek hukum itu diselenggarakan mahkamah yang adil. Jadi orang-orang Goyim diberi hak untuk menyusun mahkamah yang menegakkan keadilan dalam rangka penegakan hukum Nuh. Jadi ungkapan ini diambil dari kitab Kejadian. Kemudian siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Di sini ditegaskan bahwa segenap manusia, baik itu Yehudi maupun Goyim, itu harganya sama di mata Allah, karena semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kemudian pada ayat yang ke-7, dan kamu beranak cuculah bertambah banyaklah
sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Maka berdasarkan mandat dari hukum Nuh itu, maka manusia, khususnya Nuh, disuruh beranak pinak sebagaimana Adam dahulu. Adam dan Hawa juga supaya berkembang beranak cucu. Jadi seolah-olah Nuh itu adalah periode baru dari setelah Adam dan Hawa. Maka hukum yang diberikan kepada Nuh yang disistematisir dalam 7 misfot tadi, 1, penyelenggaraan mahkamah yang adil, dinin, kemudian abudah zarah, itu singkatan, jadi ajin itu abudah dan zarah, abudah zarah, dan penyembahan berhala. Kemudian yang ketiga, birkat Hashem, dan memberkati Tuhan, menista Tuhan, karena kata birkat di sini adalah bentuk eufemisme, penghalusan untuk kata mengutuk nama Tuhan. Yang pengutuknya, penistanya dinamakan Megadev, ya, penista Tuhan, penista agama. Jadi seperti birkat haminim, secara harafiah artinya berkat bagi orang-orang sesat. Tapi itu eufemisme dari kutukan terhadap orang-orang sesat. Maka birkat Hashem mengutuk Tuhan. Lalu imoralitas seksual, ya, vegilui arayot, ya, melakukan imoralitas seksual. Kemudian yang berikutnya adalah wesefikut damim, penumpahan darah. Maka ungkapan dan darah binat manusia dituntut, ya, itu konteksnya adalah pembunuhan. Kemudian tindakan kekerasan, gesel, tindakan kekerasan, dan yang terakhir adalah efer min hakai, yaitu makan binatang yang ada darahnya, yang di dalamnya masih ada darahnya. Itu saja hukum Nuh yang berlaku, tidak berlaku hukum Musa. Jadi saya ulang lagi, Anda mau Batak, mau Jawa, mau Cina, mau Papua, Anda goyim, saya goyim bersama dengan Anda, bukan kita Yehudi, maka hukum Musa itu hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi. Jadi jangan merasa kalau Anda tidak makan babi, Anda lebih kitab Taurat. Anda masih makan onta, masih makan belut, masih makan cumi-cumi, masih makan udang. Itu semua kan tidak kosher, ya. Itu kira-kira pandangan kitab Taurat, dan kemudian diteguhkan, dirumuskan lebih detail dalam hukum Yahudi. Nah, maka kalau bisa dibuat sistematiknya, Imamat pasal 11 itu, coba perhatikan ayat 2. Katakanlah kepada Bani Israel, ya, kepada Bani Israel, Bani Israel. Inilah yang tidak boleh kamu makan. Jadi dari jenis mamalia, karnivora, itu binatang. Kita bisa membaca di dalam kitab Imamat pasal 11. Mari kita lihat teksnya. Ya, kalau Anda jelas teksnya, ya memang unta itu dilarang. Jadi derajat keharamannya atau ketidakkoserannya babi sama dengan Anda makan unta. Sama dengan tradisi orang-orang Arab tertentu meminum kencing unta sebagai obat. Itu sama derajatnya. Itu jijik secara ritual. Bahwa kemudian apa benar kencing unta itu memiliki fungsi medis, itu urusan lain. Tapi konteksnya di sini bagi orang Yahudi adalah ketaatan. Ya, sekalipun saya tidak percaya kalau kencing unta itu memiliki istilahnya khasiat, ya, saya tidak percaya itu. Tapi artinya kalaupun itu ya memiliki khasiat, tentu ini bukan juga dibenci, karena konteks kosher dan tidak kosher itu bukan kenajisan atau kejijikan secara substansial, karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Maka saya selalu mengatakan, terus babi ini salah yopo, kok kita harus marah sama babi, gitu. Itu kira-kira seperti itu. Imamat pasal 11. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katakanlah kepada mereka,
Ayat 2, katakanlah kepada Bani Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang kaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Itu misalnya sapi, kambing, boleh dimakan. Tetapi ayat 4, inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Unta. Juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Jadi kedua, pelanduk. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram bagimu. Demikian juga babi karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Dan seterusnya. Jadi kira-kira kalau disistematisir, tingkat yang pertama dilarang itu adalah daging onta, kemudian yang kedua pelanduk, yang ketiga adalah kelinci, dan yang keempat adalah babi. Tapi di antara mamalia, jenis mamalia itu kelelawar juga tidak boleh. Itu makanya paniki di Manado tidak boleh. Kuda tidak boleh dimakan. Jadi tingkat ketidakkoserannya sama dengan babi. Lalu burung-burung buas, pemangsa, tidak boleh dimakan. Reptil, semua nggak boleh dimakan. Jadi suike, semua nggak boleh dimakan. Suike yang disukai orang-orang Tionghoa. Tidak boleh dimakan sama orang Yahudi, tapi boleh dimakan sama orang Tionghoa sesuai dengan hukum Nuh. Kemudian hewan-hewan yang di air, semua yang non-ikan. Di antara ikan semua yang tidak memiliki sirip dan tidak bersisik, ikan patin nggak boleh dimakan, belut tidak boleh dimakan, lele tidak boleh dimakan. Jadi bagi orang Yahudi itu tidak koser, tapi bagi orang Batak itu boleh karena hukum yang berlaku hukum Nuh. Bagi orang Muslim itu boleh, makanya orang Muslim banyak yang suka belut, banyak yang suka cumi-cumi, banyak yang suka daging onta. Ya, kemudian serangga, jenis serangga, semua kecuali belalang atau belalang jenis tertentu yang menurut sebagian besar tidak dapat diidentifikasikan saat ini. Jadi ada itu dari buku para rabi itu disebutkan secara detail sekali. Kemudian inilah rincian dari hukum Yahudi yang dikenal dengan Misfot dari Musa. Sebagaimana disebutkan dalam Talmud Traktat Makot 23a dan B. Jadi dirinci sampai 613 misfot. Ada 613 misfot yang dinyatakan kepada Musa dalam Torat. Terdiri dari 365 larangan sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun matahari, 248 misfot positif sesuai dengan jumlah anggota badan seseorang. Jadi Rabi Hamnuna berkata, apakah ayat yang menyinggung hal ini? Ada. Musa memerintahkan kepada kita Taurat milik pusaka jemaat Yakub. Ulangan pasal 33 ayat 4. Kata Taurat dalam hal nilai gimatrianya adalah 611. Jumlah misfot yang diterima dan diajarkan oleh Musa guru kita. Selain itu ada 2 misfot. Akulah Tuhan sembahanmu dan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3 sebagai hukum yang pertama dan yang kedua. 2 yang pertama dari 10 perintah yang kami dengar dari mulut yang maha kuasa sehingga totalnya menjadi 613 misfot. Jadi yang pertama itu tadi adalah akulah Tuhan ilahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir itu. Anoki Adonai Elohika Asyar Hosheti kami aret Misraim, itu hukum pertama. Dan hukum yang kedua adalah lo yih yelecha Elohim akhirim alpanai. Lalu
Misfot yang ke-176 sampai 185 itu berkaitan dengan makanan-makanan. Untuk memeriksa tanda-tanda hewan, membedakan antara yang kosher dan yang tidak kosher. Imamat 11 ayat 2. Hukum yang ke-177 untuk memeriksa tanda-tanda unggas, membedakan mana yang kosher dan yang tidak kosher. Ulangan 14 ayat 11. Untuk memeriksa tanda-tanda ikan, membedakan antara kosher dan non-kosher. Imamat 11 ayat 9. Untuk memeriksa tanda-tanda belalang, jenis belalang, membedakan mana yang kosher dan mana yang non-kosher. Imamat 11 ayat 21. Hukum yang 180, tidak memakan hewan yang non-kosher. Imamat pasal 11 ayat 4. Tidak makan unggas yang non-kosher. Imamat 11 ayat 13. Tidak makan ikan yang non-kosher. Imamat 11 ayat 11. Tidak memakan serangga terbang yang non-kosher. Ulangan pasal 16 ayat 19. Tidak memakan makhluk non-kosher yang merayap di darat. Imamat pasal 11 ayat 41. Dan tidak memakan belatung yang non-kosher. Imamat pasal 11 ayat 44. Jadi hukum yang ke-176 sampai 184 itu banyak bicara tentang penjabaran dari imamat pasal 11 tadi. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kepada Anda sebuah sistematika zaman, masa, ya, atau periode zaman. Dan itu saya kira berasal dari hukum Tuhan sendiri yang dinubuatkan dalam kitab Amos pasal 9 ayat 11 dan 12. Konteksnya apa ayat itu? Ayat itu adalah konteksnya berbicara tentang janji Tuhan yang akan membangun kembali pondok Daud yang roboh. Jadi artinya itu setelah peristiwa runtuhnya negara Israel Raya pada masa Salomo, kemudian pecah menjadi dua setelah pembuangan Babel dan seterusnya, maka tidak ada kerajaan yang sebesar kerajaan Raja Daud itu dan Salomo itu, dan saat itulah Tuhan menjanjikan di dalam kitab Amos pasal 9 ayat 11 dan 12. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom, dan segala bangsa ku sebut milikku. Kol hagoyim, segala bangsa. Jadi artinya segala bangsa non-Yahudi, tidak hanya Yehudim tetapi juga kol hagoyim, segala bangsa akan disebut milikku. Dan itu nubuatan pada zaman Mesias. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Jadi Tuhanlah yang memberikan putusan itu. Neum Adonai Oseh. Tuhan yang telah melakukan semua putusan ini. Pada zaman sebelum air bah, ini tentu adalah zaman manusia pertama, Adam dan Hawa, sampai sebelum air bah. Dalam Alkitab, sebagaimana disebutkan juga oleh tafsiran para rabi, kita tidak mendapatkan informasi yang jelas di dalam kitab Taurat, kira-kira aturan pada zaman Adam dan Hawa seperti apa. Para rabi punya tafsiran, dan juga banyak pendeta atau rohaniwan Kristen, para penafsir Kristen punya tafsiran, tetapi itu eksplisit tidak ada dalam Alkitab. Misalnya ada yang menafsirkan zaman Adam dan Hawa mula-mula itu vegetarian misalnya, tetapi itu tidak ada informasinya. Yang jelas ada informasinya itu setelah air bah, di mana dirumuskan di dalam tradisi rabbinik sebagai Sefa Misfot Benin Noah, yaitu 7 peraturan untuk anak-anak Nuh. Dan peraturan itu diikat oleh Tuhan sendiri untuk seluruh umat di bumi, termasuk Indonesia, termasuk Batak, termasuk Tionghoa, termasuk Ambon. Maka dikatakan et hasti natati be ana, kutaruh
gandewaku, kutaruh busurku di atas awan. Vihayetah liot, dan akan menjadi tanda birit perjanjian. Beni antara aku, uben haaret, dan antara seluruh bumi. Jadi hukum Nuh itu berlaku untuk seluruh bumi, untuk seluruh keturunan Nuh, dari Sem, Yafet, Ham, semua berlaku itu. Makanya orang Cina, orang Afrika, orang Indonesia, orang India, semua berlaku itu. Kemudian melalui Nuh itu lahirlah Abraham. Jadi Abraham, pada zaman Abraham masih berlaku tentu hukum Nuh itu, ditambah dengan sunat. Tetapi soal makanan yang kosher dan yang tidak kosher belum diberikan pada zaman Abraham. Jadi Anda bisa membayangkan zaman Nabi Yusuf ada di Mesir, mungkin dia juga makan babi. Karena hukum itu belum muncul pada zaman Nabi Yusuf. Mungkin dia dalam pesta-pesta rakyat, pesta-pesta perkawinan, dia juga makan yang tidak kosher. Mungkin onta dia makan, mungkin belut di Sungai Nil dia makan, ya, karena memang belum ada aturan itu, aturan untuk orang Yahudi itu. Maka saya gambarkan peta Indonesia termasuk Goyim, maksudnya Goyim yang di ujung bumi itu Indonesia itu. Maka di sanalah misfot bini Noah tetap berlaku. Tapi dari keturunan Abraham telah dipilih sebuah bangsa yang nanti melahirkan Mesias, yaitu bangsa Yehudim. Melalui Musalah diberikan Torah, ya, diberikan Torah dengan peraturan-peraturan tentang kasrut. Kasrut itu hal yang kosher, yang boleh dimakan dan yang tidak. Yang kemudian dijabarkan menjadi 613 misfot. Seperti disebutkan dalam kitab Talmud, Makot 23a dan b. Nah, pada masa itu, antara Goyim dan Yehudim itu berdampingan. Makanya dalam hukum Yahudi ada status yang tadi disebut Hasedi Umot Ha'olam. Status orang-orang yang melakukan hukum Nuh di dalam Eret Israel. Sementara untuk orang Israel berlaku hukum Musa, termasuk tidak boleh makan babi tadi. Nah, setelah zamannya Mesias, dan ini tentu orang Yahudi belum percaya kalau Yesua adalah Mesias, tetapi kita sebagai seorang Kristen, termasuk orang-orang Kristen maupun orang-orang Yahudi Mesianik, tentu percaya itu bahwa zaman Mesias sudah datang. Nah, pada zaman Sang Mesias ini, sebagaimana dinubuatkan dalam Amos pasal 9 ayat 11 dan 12, maka Goyim akan bersama-sama disebut umatku di samping dengan Bani Israel. Maka pada zaman Sang Mesias antara Yehudim dan Goyim disatukan kembali. Pengikut Yesua dari kalangan orang-orang Yehudim berlaku hukum Musa. Jadi orang-orang Yahudi di Yerusalem, mereka mempraktekkan hukum Musa, tetap mereka lakukan. Karena mereka orang Yahudi. Tetapi bagi pengikut Yesua atau Yesus dari kalangan Goyim, berlaku hukum Nuh. Dan itu jelas-jelas dicatat dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20 dan ayat 29. Dan Alkitab mencatat itu sebagai penggenapan dari nubuat kitab Amos, ya. Kisah Rasul pasal 15 itu sebetulnya mencatat tentang apa? Tentang orang-orang Farisi yang sudah menjadi Kristen. Saya pernah sampaikan ini dalam sebuah seminar tentang dampak luar biasa dari pelayanan Rasul Yakobus yang membela kepentingan orang-orang Farisi dari pemerasan yang dilakukan oleh imam besar Saduki Anas bin Anas, kemudian membuat banyak orang Yahudi, orang Farisi itu berbalik menjadi pengikut Kristus. Tetapi karena orang-orang Farisi yang banyak menjadi pengikut Kristus itu, dia ingin memaksakan imamat pasal 11 antara lain dalam soal makanan minuman atau hukum Abraham termasuk sunat diberlakukan bagi orang-orang Kristen yang percaya Kristus tapi berasal dari kalangan Goyim. Maka para rasul kemudian bersidang di Yerusalem. Itulah yang dikenal dengan konsili apostolik yang pertama.
Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua, maksudnya presbiter-presbiter, untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai itu, berdirilah Petrus dan berkata kepadanya. Intinya Petrus mengatakan bahwa dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Petrus mengatakan itu. Karena itu dia mengusulkan bahwa ayat 9, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi Petrus menekankan sebagaimana yang dibuatkan oleh kitab Amos tadi. Dengan demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kok yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita, maksudnya orang-orang Yahudi, maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Sesudah Rasul Petrus, kemudian mereka menyaksikan bagaimana Rasul Paulus dan Rasul Barnabas menceritakan segala tanda mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah orang-orang Goyim. Jadi kesaksian dari Saulus dan Barnabas ini meneguhkan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa lain dengan bangsa Yahudi seperti yang dinubuatkan dalam kitab Amos tadi. Lalu setelah itu perwakilan dari gereja Nasrani di Yerusalem atau gereja Nosrim, tapi harus dibedakan dengan Nasrani Mandayan dari abad keempat ya. Karena kata Nosrim yang pertama itu dipakai oleh jemaat Yerusalem. Dan itu juga tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 24 ayat 5, di mana di mana Rasul Paulus sendiri disebut sebagai salah satu dari pemuka sekte orang-orang Nasrani. Kemudian kelompok Yakobus, artinya umat Kristen, umat Yahudi Kristen yang diwakili Yakobus, itu setuju. Dan dia mengatakan, Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Lalu dikutiplah kitab Amos tadi, pasal 9 ayat 11 dan 12. Lalu, sebab itu aku berpendapat, ini Yakobus, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala-berhala. Ini bagian dari abodazarah. Kemudian percabulan, ya. Kemudian daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah, maksudnya penumpahan darah. Jadi artinya bahwa Yakobus kembali kepada hukum Nuh untuk diberlakukan kepada jemaat Antiokhia yang bukan Yahudi. Sementara bagi mereka sendiri, orang-orang Yerusalem, mereka tetap memakai hukum Musa. Dan itu berjalan dalam gereja kuno dengan baik. Nah, pertanyaannya, pertama, orang sering menuduh bahwa Paulus yang membatalkan Taurat. Enggak, Paulus tidak pernah membatalkan Taurat. Yesus sendiri mengatakan kitab Taurat dan para nabi tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Terjadinya kapan? Ya setelah zaman Mesias. Di mana zaman Mesias sesuai dengan nubuat kitab Amos bahwa antara Yehudim dan Goyim menjadi satu dan sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Bagi orang Goyim menurut hukum Nuh, bagi orang Yehudim menurut hukum Musa. Dan mereka terjadi kesalingpahaman di gereja kuno ini dan itu diputuskan di konsili. Yang pertama mengusulkan agar orang-orang Kristen bukan Yahudi dibebaskan dari hukum Musa dan merujuk kepada hukum Nuh bukan Paulus tetapi Yakobus. Dan yang memberikan introduksi tentang Tuhan memilih bangsa Goyim adalah Petrus. Jadi Paulus bukan pemain tunggal dalam kitab suci dan ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang Kristen sendiri yang tercabut dari akar sejarah. Khususnya ketika mazhab Tübingen
membikin teori tentang Pauline Christianity yang bertentangan dengan yang namanya Petrine Christianity. Itu tidak memiliki akar sejarah sama sekali. Karena apa? Kita memiliki dokumen-dokumen dari muridnya para rasul. Misalnya, ya, Ignatius dari Antioquia tidak ada masalah dengan Paulus, padahal dia adalah muridnya Yohanes. Dia adalah muridnya Petrus, ditahbis pertama kali sebagai patriark Antioquia yang sekarang menjadi gereja ortodoks Syria oleh Rasul Paulus. Kemudian juga dalam catatan Clement dari Roma, itu adalah murid dari Rasul Paulus dan Rasul Petrus, tidak pernah ada jejak pertentangan dengan Paulus. Kemudian juga Polikarpus dari Smyrna yang wafat pada tahun 156 tanggal 22 Februari. Ya, itu adalah muridnya Yohanes. Dia justru mengatakan Paulus tidak ada masalah apapun, maka kita mencontoh bagaimana Paulus dalam penginjilan. Jadi hanya teori-teori yang tidak ada buktinya itu yang sekarang ini dikopi oleh kelompok-kelompok tertentu yang sekedar hanya ingin menyerang iman Kristen, tetapi tidak didasarkan atas integritas kejujuran dalam membaca sumber-sumber. Padahal tulisan-tulisan seperti itu sudah ketinggalan pesawat, sudah ketinggalan kereta, kan tulisan dari abad 20. Mungkin sendiri kalau sekarang ini para teolog Tübingen itu bangun lagi, saya kira mereka akan mengubah pendapatnya. Jadi karena kita ini semuanya kan by dokumen, by data, tidak bisa hanya sekedar mengutip tulisan orang dari abad 20 tanpa kita melihat konteksnya. Maka saya selalu dalam semangat seperti ini mengajak saudara-saudara untuk kembali ke sumber-sumber primer. Bukan sekedar mengutip dari kutipan yang tidak jelas, asal menguntungkan kita dan kemudian mendiskreditkan orang lain. Nah, praktek sampai di zaman modern pun, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini gambarnya Israel kan ini, ya. Sampai di zaman sekarang pun Anda bisa lihat ini McD yang kosher, yang warnanya biru. Nah, itu berlaku hukum Musa, berarti mereka-mereka yang makan di situ itu yang 613 miswat. Yang satunya, ya, itu McD yang warna merah, itu yang tidak kosher. Yang basar dengan susunya tadi makan di situ, makanya ada hamburger dan sebagainya dimakan di situ, tidak kosher. Tapi dikasih tanda. Jadi artinya orang Yahudi itu tidak pernah memaksakan hukum mereka kepada orang bukan Yahudi yang memang mereka berlaku hukum Nuh. Saya pernah sering bercerita ya, suatu saat saya ada di hotel, ada barang saya yang ketinggalan di kamar. Jadi saya memimpin grup ziarah ke Tanah Suci. Saya kembali ke lobi, karena pada saat itu adalah hari Sabat, maka ngantrinya lama sekali di lift itu. Kemudian ketika saya turun ke bawah itu ada kamar orang di tempat saya jalan itu yang terbuka. Lalu ada seorang anak remaja panggil-panggil saya, minta tolong, bisakah kamu tolong saya? Untuk apa? Saya bilang, silakan masuk, Zul masuk ke kamar. Matikan HP saya. Lalu saya matikan HP. Kenapa? Karena mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Dan itu anak mereka tidak sengaja mencet HP itu sehingga berbunyi. Dan ini contoh. Jadi orang Yahudi membutuhkan orang Goyim ketika mereka melaksanakan hukum mereka. Mereka tidak bisa berdiri sendiri. Karena mereka membutuhkan orang Goyim supaya mereka tidak melanggar hukum Musa. Tetapi bagi orang Goyim mereka tidak melanggar hukum Musa karena mereka berlaku hukum Nuh. Pada waktu biasanya Sabtu pagi hari Sabat itu di restoran-restoran hotel itu biasanya dulu dingin sekali. Saya ke Israel sebelum tahun 2000 itu biasanya kalau hari Sabat itu biasanya makannya dingin-dingin. Karena apa? Belum banyak orang-orang bukan Yahudi pada waktu itu yang bekerja di hotel-hotel orang Yahudi. Tetapi setelah tahun 2000 ke atas ya, 2007, 2008 sampai sekarang. Sekarang hari Sabat pun itu restoran-restoran Yahudi, hotel-hotel Yahudi, maksudnya hotel-hotel miliknya orang Yahudi, bukan restoran Yahudi, sorry. Restoran dalam hotel milik orang Yahudi, karena mereka menerima turis-turis ya,
itu selalu panas kalau pagi. Karena apa? Ada yang bekerja di situ. Dan yang bekerja adalah orang non-Yahudi. Mereka membutuhkan orang-orang Yahudi. Dan sekarang orang Israel suka kerjasama dengan orang Thailand. Karena orang Thailand itu kan bagi orang Yahudi adalah goyim. Mereka berlaku hukum Nuh. Makanya mau Thailand makan babi, mau makan apa, itu nggak urusan bagi orang Yahudi. Asalkan kamu jangan mengkotori hotel saya dengan membawa daging babi ke dalam restoran. Itu pola-pola toleransi yang saya kira bisa kita kembangkan. Itu Alkitab, dari Alkitab semua yang saya katakan tentang hukum Nuh, tentang hukum Musa. Jadi maka kita tidak usah menjadi Yahudi karena kita memang bukan Yahudi. Karena ini berkaitan dengan Yehudim dan Goyim, maka sebagai orang Jawa saya memberi simbol. Saya memakai baju batik, ini jelas Goyim ini, karena Israel nggak ada baju batik. Tapi ketika saya pakai topi tulisan Yerusalem begini, ini Yehudim. Saya ingin melihat ini pada proporsinya. Sehingga bagi orang Yahudi tidak memaksakan hukum Yahudi. Lalu kenapa kita usil ketika orang Bali makan babi? Atau kenapa kita harus menuntut label halal di restoran-restoran di Tanah Minahasa atau di Manado? Karena mereka termasuk Goyim. Padahal yang menuntut itu sama-sama Goyimnya. Babi nggak dimakan, cuma satu, tapi cumi-cumi dimakan, belut dimakan, onta dimakan. Hanya dikecualikan satu aja nggak dimakan, yang lain dimakan. Jadi sama-sama Goyim, satunya Goyim lengkap, satunya Goyim min satu, yaitu tidak makan babi. Maka janganlah seperti itu. Mari kita mencontoh bagaimana sejarah Islam di tanah Jawa. Nah, ini menutup apa yang saya presentasikan, ini adalah masa transisi Hindu Islam pada masa para wali Songo secara khusus, bagaimana dicatat dalam Babad Tanah Jawi. Ya. Jadi digambarkan bahwa salah seorang dari pendakwah Islam mula-mula itu namanya Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu memperkenalkan tata cara ibadah yang baru yang bagi orang Majapahit itu aneh. Kenapa dia kalau sembahyang harus ada sujud dan mencium tikar katanya? Itu aneh. Nah, seperti itu pula anehnya ketika Anda melihat orang Kristen beribadah. Aneh dan tidak aneh itu karena nggak biasa saja. Nah, masa transisi itulah yang kemudian dicatat. Pertama, urusan tata cara ibadah. Yang kedua adalah makanan. Mereka bingung. Orang-orang Majapahit. Bagaimana makanan raja yang begitu nikmat itu diharamkan. Sebaliknya kambing yang kurang sedap aromanya kok digemari. Dan itu dikemukakan. Nulyo ono wong enom sawiji mara ngucap putra Cempo yaiku kurang pikire babi gurih datanayon kodok kungkang datan pinukti amilih daginge mendo ambune kang prengus ananging sang putra Cempo datan duka marang bocah Mojopait mila cah sih nom-noman. Lalu ada orang muda berkata pada Sunan Ampel, putra Cempo itu Sunan Ampel, mengatakan itu pikirannya tidak normal katanya. Babi gurih kok tidak dimakan, kodok kungkang tidak dimakannya juga, suike maksudnya. Tetapi kambing yang aromanya tidak sedap justru dipilih. Namun sang putra Campa, Sunan Ampel tidak marah karena anak muda Majapahit itu. Dia memahaminya karena anak itu masih muda. Mungkin juga bukan hanya muda usianya, tetapi juga muda pengalaman interaksinya dengan pihak lain. Jadi, marilah kita
contoh bagaimana sikap Sunan Ampel di dalam menghadapi kritik-kritik terhadap orang yang tidak paham. Dalam semangat yang sama dengan Kanjeng Sunan Ampel, saya juga berkata kepada orang-orang yang mengkritik babi. Bagi orang Kristen itu bukan kewajiban agamanya. Tetapi karena orang Kristen yang bukan Yahudi adalah orang goyim, berlaku atas mereka hukum Nuh. Kecuali orang-orang Yahudi yang percaya Kristus, yang sekarang dikenal dengan orang-orang Jewish Messianic. Mereka tentu tetap tidak makan babi, mereka tetap bermiswah, mereka tetap bersunat ya. Tapi kalau sunat itu bukan hanya orang Kristen Yahudi, orang Koptik sunatnya lebih tua daripada Yahudi. Karena kalau Yahudi umur 8 hari, orang Kristen Ortodok Koptik umur 3 hari disunat. Karena apa? Orang Mesir 1000 tahun sebelum zaman Abraham sudah bersunat. Itu tampak dari inskripsi-inskripsi yang ditemukan di Karnak, di wilayah kerajaan Fir'aun ya, khususnya itu di Karnak ya. Itu seperti itu. Maka bagi orang Koptik, sunat itu bukan kewajiban agama untuk mencari keselamatan, karena tradisi asli mereka, orang-orang Mesir sebelum zaman Yahudi, sebelum Abraham diberikan perintah yang namanya Brit Milah, perjanjian sunat, mereka sudah menyunatkan anak-anak mereka bukan untuk maksud keselamatan mereka, tetapi karena untuk tradisi pentahiran atau kebersihan. Nah, seperti itu pula, dalam semangat itu pula Paulus menyunatkan Timotius. Tetapi ketika sunat itu dijadikan syarat untuk ganti keselamatan dalam Kristus, maka sunat dilarang oleh Paulus. Jadi yang disunat bukan larangan sunatnya, tetapi motivasi sunat itu apa. Nah, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan dengan ngaji Alkitabul Muqaddas yang ke-35 ini, kiranya bisa melengkapi kita, bukan sekedar kita setia pada iman kita, tapi juga bagaimana kita setia pada konteks kita, terlebih-lebih bagaimana kita bisa melaksanakan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Beshem Hamasya.